Shalom saudara, terima kasih sudah mendukung channel ini senantiasa. Saya berdoa saudara mendapatkan berkat khusus dari Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan renungan dari Bapak Jim Yos, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan lagu pujian, yang berjudul Tuhan Tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup kasih-Mu, Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata janji-Mu, pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Tuhan
Kita masuk bulan Februari dengan temanya satu bulan ini karakter kebaikan. Dan hari ini kita akan baca dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai 12 tentang doa yang dikabulkan oleh Bapa yang baik, yang terbaik. Saya baca dulu ayat 7 sampai 12. Kita tidak akhir dengan 11. Sebetulnya 12 ada hubungan, jadi kita sampai 12. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah dan pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia minta ikan? Jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik, beri pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Doa yang dikabulkan. Setiap orang yang berdoa pasti ingin tahu apakah sikap Allah yang mendengar doa kita. Doa diterima dalam suasana apa? Apakah Allah agak kikir harus dipaksa membagi berkat? Apakah Allah bersedia menjawab doa tapi dengan persyaratan dan harga di dalam? Kita akan lihat jawaban Yesus untuk pertanyaan itu. Tapi mungkin satu hal saya minta saudara pikir dulu atau diskusi dengan orang di rumah. Apakah kamu puas dengan hidup doamu? Dalam pandemi COVID ini, apakah doa lebih berarti bagimu atau diabaikan karena sibuk dengan hal-hal lain? Pikir ini dulu, jawab, baru kita teruskan. Nah, sekarang kita kembali. Siapakah Allah ini yang dengar doa kita? Yesus jawab. Dia bilang, Ayah yang tidak akan menolak permohonan anaknya. Bapa di surga tidak akan menolak permohonan dari anak-anaknya yang dia mengasihi. Kebaikan adalah karakter Allah kita. Kebaikan. Nah, istilah doa itu ada dalam setiap bahasa di dunia. Setiap budaya, setiap suku selalu ada istilah yang bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, doa. Di Papua, setiap suku, 250 bahasa di sini, ada istilah doa. Di suku Sawi, istilah regadon. Artinya, dan kebanyakan suku seperti ini, sesuatu yang dihafal. Doa adalah sesuatu yang dihafal, seperti mantra, yang diucapkan ulang-ulang dengan tujuan, ada dua tujuan. Satu, pancing berkat ilahi dengan ulang-ulang sebutkan mantra itu, atau jauhkan murka ilahi dengan ulang-ulang mantra itu. Jadi doa sesuatu yang dihafal dan diucapkan, bukan pembicaraan dengan Bapa di surga. Nah, ada dua contoh yang Yesus pakai, ayat 9, roti. Anak yang minta roti tidak akan kasih batu. Roti yang dimaksud di sini bentuk kecil dan bulat, mirip dengan bentuk batu yang di tepi laut. Dan Bapa di surga, sama seperti Bapa di dunia, tidak akan kasih anak sesuatu yang kelihatan roti, tapi akhirnya tidak bisa dimakan. Bentuk sama, tapi ini batu, tidak bisa dimakan. Atau ayat 10, ikan. Dan ikan, minta ikan tidak akan kasih ular. Nah, ular dimaksud di sini ikan belut yang berbentuk ular.
Lingkungan sama dengan ikan lain di dalam air laut, mirip ikan. Tapi menurut hukum Taurat, orang Yahudi tidak bisa makan ikan belut. Imamat 11 ayat 12. Jadi bapa tidak akan kasih anak sesuatu yang kelihatan dapat dimakan tapi akhirnya tidak bisa. Berarti Allah Bapa tidak akan berikan janji kosong. Tidak akan main-main dengan kita. Seperti bapa yang anaknya minta, "Bapa, saya mau pergi pancing ikan. Mungkin hari Sabtu ini bisa, tidak ada sekolah, saya mau pancing ikan." Okey. Dia janji anak, ya kita pancing ikan. Dan mungkin setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, anak bangun pagi sebelum sekolah. "Bapa, kita pancing ikan hari ini." Belum hari Sabtu. Dan hari Sabtu datang. Matahari terbit, anak datang dengan semua alat-alat pancing di tangan, siap, sudah berpakaian, dan bapa bangun dari tempat tidur, dia lihat HP, ada darurat, dia harus keluar, bantu orang lain. Dia bilang, "Anak, maaf, saya tidak bisa." Dan mungkin itu berulang-ulang, sampai anak rasa janji bapa kosong, tidak menggenapi janji. Itu bukan Bapa di surga. Bapa di surga, Dia dengar permohonan kita. Dia akan memenuhi janji. Tuhan selalu mendengar. Dia menjawab doa, tapi dengan cara yang menurut Dia terbaik. Kita bisa yakin Dia dengar. Kita bisa yakin Dia menjawab. Kita bisa yakin Dia menjawab dengan cara yang penuh hikmat dan kasih yang sempurna. Dan ayat 11, Dia akan berikan yang terbaik menurut Dia. Dan itu lebih baik daripada apa yang kita minta. Karena pandangan kita selalu dan permohonan kita selalu terbatas. Tapi pandangan Tuhan tidak terbatas. Pikirkan, diskusi dengan orang lain di rumah. Jelaskan bagaimana doamu pernah dijawab dengan cara lain dari Tuhan. Yang kamu tidak duga. Pernah? Pasti. Habis itu kita lanjut. Sekarang, oleh karena kita tahu sifat Allah, kita bisa sifat Allah yang memberi yang terbaik, kita harus seperti ayat 7, terus minta, terus cari, terus ketok. Bukan satu kali. Kata kerja di sini sifatnya terus menerus, jangan stop. Walaupun doamu tidak dijawab seperti kamu harap, jangan putus asa, tetap berdoa. Perjalananmu bersama Tuhan sedang diuji. Sering hatimu atau hati saya dijamah Tuhan oleh firman atau kesaksian orang lain. Tapi apa jamahan itu mempunyai lanjutan? Lanjutan apa Pak Jim? Lanjutan dalam doa. Langsung berdoa, "Tuhan, saya dengar suaramu lewat firman ini, lewat orang ini. Dan saya akan lakukan, saya akan ikut Engkau." Selalu harus ada doa. Yang kunci apa yang kita dapat dan simpan benih yang baik dalam tanah yang baik di hati. Dan apakah doa itu hanya satu kali atau punya ketekunan setiap hari terus menerus? Ingat apa yang Tuhan bicara dan terus doakan sampai terjadi. Kalau saya di dalam Tuhan, saya akan bicara dengan Bapa di surga. Kalau saya di dalam Tuhan, saya akan bicara terus menerus dengan Bapa di surga. Inilah ujian tentang keseriusan kita dengan Tuhan. Dan kalau sudah tangkap kebaikan dari Tuhan, baru bisa kita beri yang terbaik kepada orang lain. Ayat 12. Itu sebabnya saya gabungkan ayat 12. Karena karakter Allah baik, kebaikan, dan Dia beri yang terbaik kepada kita, kita juga beri yang terbaik kepada orang lain. Banyak orang rasa gelisah sekarang karena goncangan ekonomi akibat pandemi. Mereka tidak melihat Tuhan, mereka lihat diri sendiri. Melihat Tuhan akan tenangkan hatimu, akan membangun harga dirimu. Sampai bisa memberi yang terbaik kepada orang lain. Kita tidak terima karena tidak minta. Kita tidak temukan karena tidak mencari. Pintu tidak dibuka karena kita tidak ketok terus. Tak ada kekurangan dari pihak Tuhan. Dia siap bergerak dengan mereka yang berseru kepada Dia.
untuk mereka yang punya hati bagi orang lain di sekitarnya dan mau bagikan apa yang Tuhan berikan kepada mereka dengan yang lain. Mari kita dengar suara Tuhan minggu ini, bicara dengan Tuhan minggu ini, beri yang terbaik kepada orang lain minggu ini. Tuhan memberkati semua.